penuh Roh Kudus dalam makna itu adalah orang yang dipimpin, hidup sehari-harinya dipimpin Roh Kudus, dia mengandalkan Roh Kudus, imannya teguh karena ada Roh Kudus, yang mengasihi Tuhan karena ada Roh Kudus, karena Roh Kudus memimpin hidupnya, dia hidupnya benar, suci, baik, itu karena penuh Roh Kudus, saudaraku ya. Jadi penuh Roh Kudus dalam makna itu. Tapi yang kedua, saat-saat Roh Kudus itu bekerja juga dicatat penuh Roh Kudus. Shalom, saudaraku. Saudara, masih seputar karya Roh Kudus ya. Ini masih suasana Pentakosta. Nah, kalau kita membaca dalam Kisah Para Rasul dan juga dalam surat dari para rasul, ya surat Rasul Paulus dan sebagainya, kita sering jumpai ada satu kalimat dikatakan penuh Roh Kudus, begitu ya. Nah, sebetulnya arti atau makna dari penuh Roh Kudus itu apa? Itu yang akan kita bahas pada Suara Gembala kali ini. Nah, saudaraku, saya ringkaskan aja bahwa makna kata penuh roh itu ada dua, ya. Yang pertama yaitu makna dari penuh roh itu menunjuk pada karakter rohani dari orang-orang yang dikatakan penuh roh. Jadi ketika seorang Kristen atau seorang hamba Tuhan, anak Tuhan, itu dia bergantung pada Roh Kudus. Setelah dia mengalami kepenuhan Roh Kudus, kemudian dia terus bergaul dengan Roh Kudus, hidupnya dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus yang memimpin pada segenap kebenaran itu. Jadi bukan hidupnya itu dikendalikan oleh keinginan dagingnya, pikiran alamiahnya, tidak, tapi dia rindu, pikiran roh itu mengambil alih, keinginan roh itu menguasai. Nah, inilah makna yang pertama dari istilah penuh Roh Kudus, ya saudaraku ya. Jadi penuh roh itu memang dalam peristiwa Pentakosta itu ada satu peristiwa dikatakan mereka penuh roh. Kemudian mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang baru, kemudian mereka memberitakan akan Injil dengan penuh keberanian. Itu memang terjadi, penuh roh itu sebuah peristiwa. Tapi saya akan ajak Anda untuk membagi dua makna dari istilah penuh roh. Jadi yang pertama itu orang penuh roh itu berarti dia punya karakter rohani. Dia punya sifat-sifat yang baru yang mana dikendalikan oleh roh. Nah, orang seperti itu dikatakan penuh roh, ya. Nah, contoh saudaraku Stefanus ya, ditulis di dalam Kisah Para Rasul 6 ayatnya yang kelima. Ini dalam pemilihan para diaken, saudaraku. Jadi di daftar ada 7 diaken dan disebutkan tentang Stefanus. Saya bacakan, saudaraku, ayat yang kelima. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus. Ya, jadi orang yang penuh Roh Kudus itu imannya kuat, saudaraku. Itu salah satu ciri ya. Penuh roh yang dimaksud itu punya iman yang teguh, kuat. Nah, itulah Stefanus. Kemudian ada lagi Barnabas, saudara ya. Ini adalah rekan seperjalanan dari perjalanan pelayanan Rasul Paulus yang pertama ya. Coba kita lihat Kisah 11 ayat 24. Dituliskan, karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman ya. Barnabas itu full of faith, penuh iman, penuh roh ya. Jadi dan dikatakan dia adalah seorang yang baik. Jadi orang yang penuh Roh Kudus nggak mungkin jahat, saudaraku ya. Jadi demikian tulisan-tulisan yang ada dalam ayat-ayat firman ini memberikan pelajaran buat kita semua, memberi informasi bahwa orang yang penuh Roh Kudus itu penuh iman. Orang yang penuh Roh Kudus itu pasti dia orang yang baik, begitu ya. Nah, ini adalah karakter ilahi yang ada pada hamba-hamba Tuhan seperti Stefanus, seperti Barnabas. Maka dari itu Rasul Paulus ketika dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, coba kita lihat ya, Efesus 5, saudaraku ya.
Dalam Efesus pasal yang kelima, ayat yang ke-18, ini ayat terkenal saudaraku ya. Dikatakan Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, penuh dengan roh di sini menunjuk kepada karakter rohani, karakter Kristus, karakter ilahi yang akan makin hari makin nampak nyata dalam diri orang-orang yang penuh Roh Kudus, yaitu orang yang dipimpin oleh Roh. Nah, itu makna yang pertama, saudaraku. Saya ulang ya, makna pertama, penuh Roh itu adalah seorang Kristen, anak Tuhan yang hidupnya dipimpin Roh Kudus. Tidak dipimpin oleh keinginan hawa nafsu daging atau pikiran duniawi, pikiran alamiah, logika alamiah manusia, pertimbangan manusiawi, tidak. Dan juga orang yang penuh roh itu punya keberanian dan punya kasih. Makanya sifat-sifat itu, saudaraku ya, yang dikatakan Stefanus tadi dikatakan penuh roh dan iman. Dia punya iman yang teguh, orang penuh roh. Barnabas juga penuh roh, iman, dan dia terkenal orang baik. Nah, demikian saudaraku. Itu makna yang pertama dari penuh roh. Sekarang makna kedua, kalau kita jumpai di Perjanjian Baru ada kata penuh roh, maka ini menceritakan atau menunjuk pada saat atau momen atau satu peristiwa di mana Roh Kudus itu menguasai, bekerja dalam diri seorang hamba Tuhan untuk hamba Tuhan ini melakukan sesuatu. Nah, itu ada banyak, saudaraku. Jadi sebelum seorang hamba Tuhan bertindak, entah dia berkhotbah, berbicara, ataupun dia melakukan sesuatu, itu ada kata penuh roh. Jadi ini bicara momen, bicara satu peristiwa, bukan bicara karakter yang melekat dan terus bertumbuh di dalam diri seorang anak Tuhan. Tapi ini saat-saat tertentu dalam pelayanan. Nah, peristiwa Pentakosta itu yang paling jelas ada ya. Kita lihat ya, peristiwa Pentakosta itu kan paling jelas ya, dikatakan semua orang yang ada di kamar loteng itu sungguh-sungguh berdoa sampai tiba hari Pentakosta. Dikatakan, saya bacakan aja ya, ini ayat yang sering kita baca. Kisah Rasul 2 ayat 1, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat di kamar loteng itu. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu pada mereka untuk mengatakannya. Ini peristiwa, saudara. Peristiwa di mana mereka penuh Roh Kudus, kemudian lidah mereka pun mulai berbicara dalam bahasa-bahasa yang lain. Nah, saudara, ini peristiwa Pentakosta. Apalagi, saudara? Nah, kita lihat sekarang yang dicatat di dalam Kisah Para Rasul, yaitu Rasul Petrus, saudara. Kita tahu ya, Petrus setelah Pentakosta dia berdiri dan dengan penuh keberanian dia berkhotbah, memberitakan akan kabar baik, memberitakan tentang Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat, dan 3.000 orang bertobat. Nah, ini adalah peristiwa ketika Petrus dan Yohanes datang ke Bait Allah, kemudian menyembuhkan seorang lumpuh, peminta-minta yang lumpuh sejak lahir. Dan peminta-minta ini mendadak dia berdiri, kemudian dia berjalan, melompat, masuk ke dalam Bait Allah. Dan itu bikin heboh orang-orang Yahudi, khususnya para pejabat-pejabat ini agama pada waktu itu. Dan mereka pengen tahu, dan mereka memanggil akan Petrus dan Yohanes, dan mereka menanyai Petrus dan Yohanes. Ini mereka menekan, saudaraku, karena mereka tidak suka ya dengan, meskipun ada kuasa mujizat yang luar biasa itu, mereka tidak suka karena iri hati mereka. Ini orang tidak berpendidikan, ini orang nelayan, tapi kok penuh dengan kuasa, ada orang lumpuh sejak lahir kok bisa berjalan. Jadi mereka itu tidak suka, dan mereka menggunakan akan jabatan dan kekuasaannya itu untuk menghakimi Petrus dan Yohanes.
Nah, kita lihat saudaraku, ini ceritanya, ini peristiwa ya, ketika Petrus dibawa di hadapan sidang agama. Kisah 4 ayat 5 sampai 8. Nah, saudaraku, kita lihat ya. Pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem, yaitu mereka membahas tentang kesembuhan tadi. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar, pejabat-pejabat agama itu membawa Petrus dan Yohanes untuk diperadabkan. Lalu ayat 7, Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian? Nah, ayat 8 ini ada catatan ya oleh Lukas, Dr. Lukas yang menulis akan kisah para rasul ini. Bagus sekali, saudaraku. Maka jawab Petrus, penuh dengan Roh Kudus. Jadi ketika Petrus menjawab itu bukan atas kepandaian Petrus sendiri, atas kefasihan lidah, atas emosi Petrus, enggak. Dia dipenuhi Roh Kudus pada saat itu dan dia berkata, ya, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua dan seterusnya. Jadi pada waktu Petrus berbicara karena urapan Roh Kudus, kuasa Roh Kudus bekerja. Ini momen, saudaraku, ini satu saat atau peristiwa tertentu. Ya, jadi ada penuh Roh Kudus dalam makna itu adalah orang yang dipimpin, hidup sehari-harinya dipimpin Roh Kudus, dia mengandalkan Roh Kudus, imannya teguh karena ada Roh Kudus, yang mengasihi Tuhan karena ada Roh Kudus, karena Roh Kudus memimpin hidupnya, dia hidupnya benar, suci, baik, itu karena penuh Roh Kudus, saudaraku ya. Jadi penuh Roh Kudus dalam makna itu. Tapi yang kedua, saat-saat Roh Kudus itu bekerja juga dicatat penuh Roh Kudus. Nah, ada lagi, ini bukan satu pribadi tapi jemaat, saudara. Kalau saudara baca dalam doa jemaat, jadi ini menyusul akan tadi Petrus diancam supaya jangan berbicara dalam nama Yesus dari Nazaret itu ya. Jadi jangan sampai kamu memberitakan tentang Yesus yang adalah penyesat ya bagi mereka begitu ya. Nah, kemudian doa jemaat kalau saudara baca mulai ayat 23 dari kisah 4 ini, itu jemaat berkumpul dan mereka mulai berdoa. Ayat 29, ini bagian terakhir dari doa mereka. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami, dan berikanlah kepada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Saudaraku, memberitakan firman di bawah ancaman itu butuh keberanian yang extraordinary, yang bukan keberanian alami manusia. Kita tahu ya, Petrus yang juga seorang yang berangasan, seorang yang impulsif, seorang yang pemberani, tiba-tiba jadi ketakutan ketika dia mengikuti Yesus yang pada waktu itu ada di rumah imam besar untuk diadili. Dia atas kata-kata dari budak perempuan aja dia menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Karena ini bukan alami, saudara. Jadi Petrus pun tahu, maka ini dalam doa ini para rasul berseru, beri pada hamba-hambamu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Paham ya, saudaraku? Ulurkanlah tanganmu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Ayat 31, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu. Roh Kudus melawat, saudaraku. Dan mereka semua dikatakan apa? Penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Jadi penuh Roh Kudus di sini bicara tentang peristiwa ketika Roh Kudus itu berkuasa. Jadi ini mirip dengan apa yang dicatat di dalam Perjanjian Lama. Dikatakan, maka penuhlah, ya, Roh berkuasa, Roh Kudus berkuasa, Roh Tuhan berkuasa atas Simson, maka Simson pun bertindak. Singa muda dirobek seperti anak kambing gitu ya. Ya, ini terus, saudaraku, ketika Roh itu berkuasa,
terjadi akan hal-hal yang dahsyat. Di Perjanjian Baru juga sama. Jadi penuh roh punya dua makna. Yang satu, menguasai, memimpin, mempertumbuhkan iman, kasih, kehidupan rohani yang terus bertumbuh dikuasai Roh Kudus. Yang kedua adalah saat-saat di mana Roh Kudus bekerja. Dengan demikian, biar kita senantiasa penuh Roh Kudus dalam dua makna itu. Yang satunya, kalau Tuhan mau bertindak, kita ready. Ya, anytime kita ready, saudaraku, untuk dipakai oleh Roh Kudus. Melakukan tindakan-tindakan yang mungkin di luar kebiasaan, saudaraku. Ada keberanian, ada kuasa. Itulah Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel GKBK Hal Semarang.